Ya, pada makan ya, enak sekali. Makan dong, ya, santai saja. Udah makan semua ini ya, sudah? Sudah, ya. Loh, lah Pak Yono nggak makan? Kalau saya ini ya, yang penting junior saya ini makan, saya udah senang. Sombong amat. Kalau makan aja, nggak usah nunggu saya gitu ya. Jatah saya mana, Duk? Jatah Pak makan. Yono nanya. Pak Yono bertanya-tanya. Ya iya dong, jatah saya mana? Katanya senior ngalah, nggak makan nggak apa-apa. Gimana toh? Oh iya ya, kok gede aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda ya sehat, baik jasmani, jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan yang lebih utama Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Saya kalau membaca komen-komen, banyak yang menyatakan, Pak, saya sembuh dengan tipsnya Pak Yono, dengan solusinya Pak Yono. Ya, alhamdulillah, tetapi itu bukan kebanggaan saya. Ya, sebenarnya saya nggak bangga, oh saya bisa ini, enggak. Itu karena apa? Yang bisa menyembuhkan itu Anda sendiri. Ya, pikiran Anda berarti sudah paham. Akhirnya Anda bisa bangkit untuk menjalankan solusi dari saya. Nah, selain itu pertolongan dari Allah, gitu. Ya, saya nggak bangga kok. Oh, wah dia sembuh karena saya. Enggak. Anda sembuh itu karena diri Anda sendiri. Begitu. Tip Anda sendiri sebenarnya. Itu yang perlu Anda pahami. Yang baru bergabung, saya ingatkan supaya Anda dengan sukarela, kalau memang video saya ini bermanfaat untuk Anda, kalau belum subscribe, silahkan subscribe. Dan apabila apa yang saya paparkan nanti tidak berkenan di hati Anda, mungkin beda dengan yang lain, saya mohon maaf, karena beda orang itu beda solusi dalam menangani psikosomatik asam lambung, gitu ya. Itu yang perlu Anda pahami, karena nanti juga Anda mungkin juga akan bisa menemukan yaitu cara Anda tersendiri dalam menyembuhkan sakit Anda ya. Jadi jangan banding-bandingkan. Jangan nyama-nyamakan. Itu ya. Setuju ya, oke. Kok saya enggak, biasa saja. Agak hitam sedikit karena sering dipanasan, mancing ya, sering dipanasan. Oke, ini penting sekali, akan saya kupas dulu sebelum saya mengeluarkan video yaitu part 4 mengenai cuek. Karena apa? Kalau Anda belum memahami part 1, part 2, part 3 masalah cuek, saya berani punya keyakinan Anda nanti susah untuk menjalankan part 4 ini. Nah, itu ya. Jadi Anda nanti part 1, part 2, part 3 masalah cuek Anda tanamkan benar-benar ya. Kalau Anda belum tonton silahkan, sudah jelas di situ cuek part 1, part 2, part 3 gitu ya. Oke, sekarang begini, banyak di antara Anda, mungkin dulu juga saya ya, itu selalu kalau cari video itu masalah solusi. Solusinya bagaimana? Solusinya bagaimana? Apa obatnya? Nah, ini ya yang perlu Anda pahami di sini adalah solusi memang penting. Tetapi selama Anda belum bisa melakukan hal-hal yang mendasar dalam memahami sakit Anda, untuk menjalankan solusi, saya yakin Anda mengalami kesusahan, Anda mungkin mengalami hambatan dan sebagainya. Karena solusi itu memang penting, tetapi ada yang lebih penting. Begitu ya. Saya dulu nontonnya juga solusi. Tapi saya dulu setelah solusi, oh susah ya. Karena di sini juga harus ada yang pertama yaitu ya. Atau Anda mungkin
bertanya obat apa Pak, obat apa Pak. Begini ya, kenapa saya jarang kalau ada komen Pak minum obat apa. Nah, kenapa saya jarang ini obat ini obat ini. Karena apa ya? Karena beda orang itu, misalnya ya, kepala saya pusing, terus perut saya mual, saya minum obat A, sembuh. Tapi belum tentu Anda minum obat A juga sembuh. Karena cocok-cocokan, begitu. Ya, misal saja begini, teman Anda flu berat, ya, berobat di dokter A, sembuh. Ya, terus Anda ikut berobat ke dokter A juga, obatnya sama, sakitnya sama, dokternya juga sama, tapi Anda nggak sembuh. Nah, berarti itu adalah cocok-cocokan. Begitu ya, yang perlu Anda pahami. Obat dokter itu cocok-cocokan. Itu, karena ya itu, kalau semua orang datang ke dokter ini, dokter yang lain mana? Nanti nggak ada rezekinya ya. Rezekinya dari mana? Begitu ya. Itu yang perlu Anda pahami. Itu. Nah, jadi sebelum Anda menjalankan solusi-solusi itu, Anda harus melakukan hal-hal yang sangat mendasar sekali supaya nanti Anda itu kalau ada hambatan, kalau ada kesulitan, itu Anda akan mudah untuk menangani kesulitan itu bagaimana, begitu ya. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi yang pertama adalah kenapa Anda susah melakukan solusi dari mentor-mentor, dari orang, dari dokter, dari psikiater, dari seorang ahli hipnoterapi, dan sebagainya. Itu kenapa? Yang pertama, ini bukan jadi patokan ya, tetapi ini hasil penelitian dari diri saya, hasil penyelidikan dari diri saya, dan juga dari komen-komen Anda. Itu saya pelajari, saya selidiki, begitu. Saya melakukan, yaitu sebuah penelitian juga. Boleh dong, gitu. Nah, ini yang pertama adalah minimnya edukasi. Nah, mungkin Anda di sini yang tidak paham tentang apa sih itu psikosomatik, apa itu asam lambung, apa itu gut anxiety disorder, ya, apa itu asam lambung dan sebagainya. Jadi yang perlu Anda pahami di sini adalah Anda harus yaitu mencari sebuah edukasi. Dapat dari mana Pak edukasi itu? Kalau Anda masih berobat ke dokter, tanya. Itu kan Anda punya hak untuk menanyakan, Pak, ini bagaimana? Ini kenapa ini? Ini kenapa ini? Anda punya hak kan untuk bertanya. Gitu. Nah, asal-asal sensasi-sensasi Anda juga harus paham asalnya dari mana, dan sebagainya. Kalau Anda selama nggak ada edukasi, minim edukasi, nanti susah untuk menjalankan solusi. Gini ya, jadi psikosomatik baru saya nggak menggurui Anda. Psikosomatik itu adalah kondisi pikiran yang mempengaruhi ke raga kita. Ya, raga Anda lemah, ada gejala di raga Anda, di organ-organ Anda. Nah, itu berasal dari pikiran Anda. Ya, kondisi pikiran yang akhirnya mengakibatkan gejala di fisik, di raga. Nah, itu psikosomatik. Apa itu asam lambung, Pak? Asam lambung ini ya, asam lambung tugasnya itu di lambung itu membantu mencerna makanan. Kalau asam lambung ini keluarnya terlalu banyak, ya apalagi sudah nggak ada makanan, keluar banyak, nanti akan terjadi yang namanya reflux atau asam lambung itu naik di kerongkongan, di tenggorokan. Akhirnya tenggorokan Anda mungkin terasa mengganjal, dada Anda panas, terus jantung Anda berdebar-debar, pusing dan sebagainya. Begitu ya yang perlu Anda pahami. Kenapa Pak asam lambung bisa mengakibatkan pusing? Nah, ini saya dapat dari seorang teman saya sekaligus ya panutan saya. Dia juga merupakan pakar pengobatan alternatif. Walaupun saya nggak pernah berobat di sana untuk asam lambungnya, saya nggak pernah berobat, tetapi beliau mengatakan bahwa begini, memang asam lambung itu nggak bisa naik ke otak, ya, naik ke otak, karena nggak ada salurannya. Nah, tetapi yang beliau katakan pada saya, memang nggak ada, tetapi yang namanya gas itu, kalau gas itu kan menguap ya. Kalau sudah bercampur dengan oksigen, bercampur dengan darah, tentu saja bisa yaitu merembet kemana-mana.
nggak ke otak saja, ya, ke seluruh saraf-saraf Anda, aliran darah Anda. Nah, karena apa? Di tubuh Anda itu darah, terus oksigen. Nah, kalau sudah bercampur dengan yang namanya gas itu, ya kacau, pikiran Anda kacau. Makanya saya sering memberikan sebuah, yaitu solusi pada Anda untuk melakukan, yaitu olah nafas. Nah, olah nafas ini tujuannya apa? Yaitu biar ada sirkulasi oksigen, gitu ya. Itu yang perlu Anda pahami. Terus sensasi Anda sempoyongan kelingan itu berasal dari mana? Nah, ini memang saya bukan seorang dokter, tetapi yang namanya sempoyongan kelingan itu bisa diakibatkan dari asam lambung. Tetapi kalau Anda nggak ada keluhan asam lambung, kenapa sempoyongan kelingan? Nah, itu bisa saja Anda terkena gejala-gejala psikosomatik, begitu ya. Orang dengan menderita asam lambung itu belum tentu menderita gejala-gejala psikosomatik. Tetapi kalau orang menderita gejala-gejala psikosomatik, ya, atau mungkin mengalami kecemasan, depresi dan sebagainya, itu biasanya lambung ini juga bermasalah. Dan itu tidak semua orang, gitu ya, paham ya? Jadi memang kalau sakit ini, semakin kita menebak-nebak apa ini, itu kita nggak bakal menemukan, ya. Mungkin dokter yang bisa menjawab. Saya hanya mengutarakan pengetahuan saya berdasarkan pengalaman saya. Dulu waktu asam lambung saya sudah sembuh. Kenapa saya bilang sembuh? Karena sudah nggak ada keluhan di lambung, sudah nggak ada. Tetapi sempoyongan kelingan itu masih ada. Ternyata itu adalah gejala-gejala psikosomatik. Nah, itu penyebabnya apa? Ya itu berarti kalau gejala-gejala psikosomatik, sempoyongan kelingan, sensasi mau pingsan, itu asalnya dari, yaitu ketegangan di otak kita. Otak kita itu boros energi, hiperaktif, otak terlalu aktif, ya. Akhirnya otak itu menunjukkan, yaitu dia itu mengeluh sebenarnya. Kok saya dikasih pemikiran ini terus akhirnya memori bawah sadar itu penuh dan menitipkan ke raga Anda, begitu, akhirnya menimbulkan gejala. Nah, itu yang saya ketahui, dan yang selanjutnya itu saya nggak mengetahui, karena kalau saya nggak mengetahui, ya saya bicara apa adanya. Tetapi itu yang perlu Anda pahami. Nah, sekarang tugas Anda itu, kalau belum mengenal channel Dr. Andri, silahkan Anda berkunjung ke channel beliau, karena beliau yang lebih ahli dalam mengutarakan, yaitu masalah psikosomatik, gitu ya. Kalau saya hanya berdasarkan pengalaman saya, begitu. Nah, jadi setelah Anda melakukan atau mendapatkan sebuah edukasi itu, termasuk psikosomatik itu apa, asam lambung itu apa, akhirnya Anda nanti akan paham. Setelah paham, nanti Anda yang kedua yaitu namanya sadar, menyadari bahwa sensasinya ya begini, itu ya. Setelah Anda sadar, menyadari akan keadaan Anda, sensasinya itu begini. Nah, disitulah nanti Anda akan bisa menemukan cara Anda tersendiri, begitu. Motivasi-motivasi dari orang, motivasi dari mentor, itu akan mudah untuk Anda lakukan, untuk Anda jalankan. Solusi-solusi itu mudah untuk Anda jalankan, karena Anda sudah mendapatkan edukasi tentang sakit ini itu bagaimana, cara kerjanya apa, sasarannya itu apa sih sakit ini, gitu ya. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi sebentar-bentar Anda jangan, aduh Bapak, kenapa perut saya ini kembung terus, kenapa dada saya ini panas, kenapa tenggorokan saya ini mengganjal. Nah, itu Anda berarti belum mendapatkan sebuah edukasi. Itu karena asam lambung Anda, begitu ya. Bapak, kenapa jantung saya selalu berdebar-debar dengan kencang, kenapa napas saya pendek. Nah, ini memang belum tentu dari asam lambung, tetapi asam lambung juga bisa menyebabkan itu, karena itu sesuai pengetahuan saya, pengalaman saya. Dan orang yang tidak menderita asam lambung juga, ya, waktu asam lambung saya itu sembuh, saya masih merasakan, yaitu dada sering berdebar dengan kencang, terus napas saya pendek. Nah, itu berarti asalnya dari kecemasan. Orang kalau takut, cemas, pasti dadanya berdebar. Karena apa? Organ Anda itu tidak mau dibohongi oleh pikiran Anda, begitu ya. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi sedikit-sedikit jangan mengeluh, waduh, kenapa saya masih sempoyongan kelingan. Nah, itu ya, Anda
sempoyongan kelingan itu sudah saya bahas berulang-ulang di video saya, ya. Hampir berapa persen itu membahas tentang sempoyongan kelingan. Karena apa? Sempoyongan kelingan sensasi mau pingsan itu sangat mendominasi saya. Dan Anda mungkin juga mengeluhkan ini, Pak, saya kok serasa di alam lain, di dunia lain, serasa bukan diri sendiri. Nah, itu adalah depersonalisasi dan derealisasi. Nah, itu asalnya dari mana? Nah, ini yang harusnya menjelaskan ini adalah seorang dokter, tetapi saya akan menyampaikan sesuai pengalaman saya. Begitu. Kenapa sih saya kok merasa bukan diri sendiri, merasa di dunia lain, merasa tidak nyata? Nah, itu saya yakin itu dari pikiran Anda, kecemasan-kecemasan Anda yang mengumpul, ya, yang mengumpul. Klimaknya dari itu semua yaitu Anda merasakan itu. Dan itu sebenarnya tidak apa-apa, itu hanya mengganggu keseharian Anda saja, mengganggu aktivitas Anda, mengganggu yaitu hidup Anda, mengganggu kebahagiaan Anda, begitu. Ya, itu. Nah, yang ketiga, Anda kenapa susah menjalankan solusi itu? Karena Anda kurang sabar. Ya, inginnya cepat sembuh. Ya, saya tahu, saya dulu juga begitu, inginnya cepat sembuh, tetapi sadarilah bahwa sakit yang Anda alami prosesnya ini panjang, ya, panjang sekali, tahunan, ya, mungkin juga puluhan tahun proses untuk menjadi sakit ini, ya, begitu. Jadi kalau Anda sudah menyadari bahwa prosesnya itu panjang, ya, Anda menderita itu sembuhnya juga harus sabar, begitu. Ya, jadi yang perlu Anda pahami, yang pertama tadi kenapa Anda susah menjalankan solusi, yaitu yang pertama minimnya edukasi, ya, minimnya edukasi, terus tidak menyadari, ya, belum menyadari bahwa sensasinya ya begini. Yang ketiga adalah Anda kurang sabar, itu, ya, itu yang perlu Anda pahami. Memang sabar ini susah, mudah untuk diucapkan, mudah diucapkan tapi susah untuk dipraktekkan, gitu, ya, karena sabar ini adalah laku kita. Nah, dan ikhlas itu adalah tujuan kita, begitu, ya. Itu yang perlu Anda pahami. Saya nggak menggurui Anda, saya bicara ini berdasarkan pengalaman saya, begitu. Kalau ada yang beda ya mohon maaf sekali. Pro dan kontra itu pasti ada. Kalau saya mengungkapkan ini pasti ada pro dan kontra, ya nggak apa-apa, ya, itu karena saya bicara ini berdasarkan pengalaman saya. Kalau memang ada penipuan di diri saya, kan sekarang ada undang-undang ITE, ya, Anda bisa melaporkan saya. Oh, Pak Yono membohongi saya, oh silahkan, begitu kan begitu kan. Tapi saya yakin kok Anda semua yang nonton ini pasti adalah orang-orang pilihan yang akan nantinya menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Saya percaya sama Anda. Jadi antara pro dan kontra itu saya yakin yang nonton itu bukan orang yang sakit, begitu, ya. Mungkin hanya orang yang iseng menggunakan akun-akun bodong, akun-akun abal-abal, begitu. Dan yang saya ingatkan lagi, Anda silakan belajar cuek, ya. Cuek ini mudah diucapkan, susah untuk dipraktekkan, tetapi kalau kita nggak mau melatih, kapan lagi? Itu, ya. Nah, tugas Anda sekarang itu adalah meditasi relaksasi, terus meditasi relaksasi, ya. Pilihan, nggak ada pilihan lagi dari saya untuk membuat pikiran Anda itu rileks, yaitu dengan relaksasi, dengan meditasi, dengan istighfar kalau muslim, dengan zikir kalau muslim. Nah, kalau Anda bilang begini, saya istighfar terus, saya zikir terus juga nggak bisa tenang pikiran saya. Nah, gini, ya, istighfar, zikir itu tidak 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu. Ya, itu saya aja berbulan-bulan, ya. Sampai sekarang masih saya. Meditasi, relaksasi, sampai sekarang masih saya. Gitu. Karena saya tahu keampuhan dari, yaitu namanya meditasi, relaksasi. Jadi ya, itu saya lakukan. Oke, mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.